Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen sekalian, yang saya hormati rekan-rekan panitia Disnatalis Kesmas UPN Veteran Jakarta, dan tentunya yang saya cintai dan yang sebanggakan rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada. Mungkin untuk menambah semangat pada hari ini, alangkah baiknya saya mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tetapi saya izin memperkenalkan dirinya dengan menggunakan sebuah pantun, teman-teman. Pantunnya berbunyi seperti ini. Bapak Iman, Ibu Sari, tinggalnya di Bukit Duri. Mohon izin kenalin diri, nama saya Haikal Gifari. Hadirin sekalian, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sampai pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Sholawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan besar kita, suri tauladan kita, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan senantiasa tentunya kepada kita semua para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada hari ini saya berdiri di sini, Haikal Gifari, bukan hanya untuk meramaikan acara Disnatalis Kesmas UPN Veteran Jakarta semata. Akan tetapi ada hal lain yang penting menurut saya, yaitu mengenai kesehatan mental. Mungkin teman-teman pada tahu apa itu kesehatan mental. Mungkin teman-teman juga sudah paham banget apa itu kesehatan mental. Di sini saya ingin mengilas sedikit tentang pengertian apa itu kesehatan mental. Menurut WHO, kesehatan mental artinya adalah ketika kita, individu ataupun seseorang, mampu menguasai diri dari yang namanya stres. Singkatnya begitu, teman-teman. Mungkin kalau ada yang bertanya kepada saya atau kepada teman-teman, mengapa penting sih kita harus membahas kesehatan mental ini? Kemarin saya baru saja riset, teman-teman. Saya baru saja search di Google, ya, baik itu jurnal ataupun web lainnya, tentang data mengenai jumlah, ya, populasi masyarakat Indonesia yang terkena gangguan mental. Ternyata menurut Riskesdas tahun 2018 ada sebanyak 19 juta lebih, teman-teman, masyarakat Indonesia yang terkena kesehatan mental, dan lebih dari 12 juta masyarakat Indonesia yang mengalami depresi. Data lain disebutkan menurut Indonesia National Mental Health Survey, ya, menjelaskan pada tahun 2022 ada sekiranya 15,5 juta penduduk Indonesia usia remaja yang mengalami kesehatan mental, dan setidaknya ada 2,45 juta yang mengalami gangguan mental. Tentu ini merupakan hal yang sangat serius, teman-teman. Kalau kita melihat kasus-kasus yang ada di Indonesia, mungkin teman-teman juga sempat tahu kasus viral yang ada di Yogyakarta, salah satu mahasiswa perguruan tinggi yang ditemukan tewas. Lalu kemudian aparat kepolisian menyelidiki, ya, penyebab dari kematian mahasiswa itu adalah depresi, teman-teman. Lalu ditemukan bukti, ya, di tasnya ada surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa si mahasiswa itu mengalami gangguan psikologis. Tidak jauh dari Yogyakarta, ada di Jember, teman-teman, seorang mahasiswa yang nyaris ditemukan bunuh diri karena setelah diselidiki ia takut stres terhadap tanggung jawabnya terkait organisasi kemahasiswaan yang ia jalani. Tentu sangat miris, teman-teman sekalian. Di belahan dunia mungkin kasus ini sudah viral, dan teman-teman semua tahu pernah ada di TikTok dan juga Instagram salah satu petinju UFC yang sahabatnya meninggal dunia dikarenakan depresi. Lalu pesan apa yang ia sampaikan? Ini menarik, teman-teman. Teman-teman harus perhatikan pesan ini. Pesan dari seorang petinju UFC, teman-teman.
tidak boleh ada lagi mindset yang mengatakan bahwa seorang laki-laki itu tidak boleh menangis. Seorang laki-laki itu tidak boleh mengeluh. Lebih baik saya menerima teman saya menangis di pundak saya selama berhari-hari dibandingkan saya harus menghadiri pemakamannya minggu depan. Ini adalah kisah yang luar biasa dari seorang petinju di mana mendapati sahabatnya meninggal dunia dikarenakan depresi, teman-teman. Kita sebagai mahasiswa, apa yang bisa kita lakukan untuk permasalahan kesehatan mental terutama di Indonesia? Tidak perlu jauh, teman-teman. Kita dengan cara yang sederhana terlebih dahulu. Mungkin dengan pengabdian masyarakat, sosialisasi di masyarakat mengenai gejala-gejala tentang kesehatan mental. Kemudian kita sebutkan di situ bagaimana solusi terbaik untuk menghadapi kesehatan mental. Dan juga kita tuliskan di situ kontak person yang perlu dihubungi ketika seseorang mengalami gangguan mental. Cara lainnya, kita bisa publikasi di sosial media. Ada TikTok, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Dengan konten-konten yang menarik terkait kesehatan mental. Cara lainnya, yaitu adalah dengan kita menjadi pendengar yang baik, teman-teman. Untuk minimal sahabat-sahabat terdekat kita. Mungkin dengan cara seperti itu, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang sedang mengalami masalah, yang sedang depresi, ia akan menjadi tenang, teman-teman. Karena ia merasa didengarkan, karena ia merasa ada yang peduli dengan dirinya. Hadirin sekalian, rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada. Kalau saya ingat ketika COVID kemarin, ada semboyan yang sangat menarik yang mungkin ini bisa dijadikan sebagai alternatif solusi kita untuk menghadapi yang namanya gangguan mental. Semboyan itu berbunyi seperti ini: iman, imun, aman. Ketika kita kuat iman dan kuat imun, insya Allah kita akan aman dari yang namanya gangguan mental. Iman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak membebani seorang manusia atau hambanya melebihi batas kemampuannya. Lalu kemudian Allah memberikan solusi di Quran surah Ar-Ra'd, ya, surah ke-13 yang ayatnya berbunyi, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah, dengan berdoa kepada Allah dan senantiasa mengingat Tuhan, hati akan menjadi tenang. Di surah lain Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan pasti ada yang namanya kemudahan, teman-teman. Ini kita harus percaya dengan iman. Yang kedua, kita memperkuat imun kita dengan cara apa? Dengan cara berolahraga, dengan aktivitas fisik, dengan berpikir positif dan melakukan hal-hal positif. Karena sejatinya sehat itu murah, teman-teman. Sehat akan menjadi sangat mahal ketika sehat telah berubah menjadi sakit. Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, teman-teman. Untuk itu, insya Allah dengan meningkatkan iman dan imun, kita akan mendapatkan hal yang ketiga, yaitu aman. Aman dari gangguan mental, depresi, anxiety, ataupun masalah kesehatan mental lainnya, teman-teman. Maka dari itu, di sini saya pribadi mengajak rekan-rekan mahasiswa, mengajak hadirin sekalian, mari mulai detik ini kita samakan langkah kita seragamkan gerak kita satukan persepsi bahwa kesehatan mental adalah segala-galanya. Tidak ada lagi yang namanya kasus-kasus seperti di Yogyakarta, tidak ada lagi yang namanya kasus-kasus seperti di Jember, tidak ada lagi kasus-kasus seperti seorang sahabat petinju UFC dunia. Mari kita lebih aware dengan lingkungan sekitar kita lebih aware dengan teman kita, bahwa kesehatan mental adalah segala-galanya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kesalahan datangnya dari pribadi saya sendiri, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan membawa manfaat, khususnya untuk pribadi diri saya sendiri dan umumnya untuk hadirin sekalian. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.